Inna ad-dina 'indallahil Islam. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patung-patung yang disembah oleh bangsa Arab berbeda-beda dan bermacam-macam. Masing-masing daerah atau kabilah memiliki Tuhan sendiri-sendiri. Di Mekah ada patungnya sendiri. Yang terkenal ada Al-Uzza wa Hubal. Di Taif ada patungnya sendiri juga, misal Latta. Di Madinah juga ada patungnya sendiri, yaitu Al-Manat, yang disembah oleh suku Aus dan Khazraj. Mereka berlomba-lomba berkreasi membuat patung-patung. Satu patung untuk ini dan patung lain untuk itu. Masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri, sama seperti dewa-dewa pada keyakinan orang-orang Hindu. Padahal Tuhan itu bersifat maha sempurna. Disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari bahwa Latta dahulu adalah orang-orang yang soleh. Dia memiliki kebiasaan suka membuat adonan makanan lalu membagi-bagikannya kepada jamaah haji. Setelah dia meninggal dunia, dibuatlah patung di kuburannya. Di Ka'bah ada sekitar 360 patung yang Rasulullah SAW hancurkan saat Fathul Mekah, di mana sebelumnya beliau belum sanggup untuk menghancurkan patung-patung tersebut. Beliau hanya mampu menghancurkannya saat Fathul Mekah. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 81, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Inilah kesyirikan yang terjadi di tengah bangsa Arab. Harus ada suatu simbol atau visualisasi dari yang mereka ibadahi. Sampai-sampai jika mereka tidak sempat membuat patung, mereka akan mencari cara yang lain. Dalam Sahih Bukhari, Abu Raja At-Taridi, seorang tabi'in yang hidup di zaman Nabi SAW, namun saat di zaman Nabi dia belum masuk Islam. Dia bahkan sempat terfitnah mengikuti Musailamah Al-Kadzab dan baru masuk Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Dia pernah cerita tentang bagaimana dahulu mereka menyembah patung. Dia berkata, "Kami menyembah batu yang dijadikan sebagai patung. Apabila kami dapati ada batu yang lebih bagus, maka kami ambil batu tersebut dan batu yang lama kami buang." Patung-patung tersebut menurut mereka hanyalah sekedar simbol belaka. Mereka tidak meyakini bahwa patung-patung tersebut yang menciptakan alam semesta. Orang Arab dahulu bukanlah kaum yang begitu bodohnya meyakini bahwa patung menciptakan alam semesta. Namun mereka menganggap patung tersebut hanyalah simbol. Jika ada simbol yang lebih bagus, maka simbol yang lama dibuang. Disebutkan oleh para ahli sejarah, sampai-sampai kalau mereka ingin bersafar, mereka mengusap terlebih dahulu patungnya sebelum berangkat supaya tenang. Dan sepulangnya dari safar, patung itu diusap lagi, sehingga mereka sangat bergantung terhadap simbol tersebut. Abu Raja At-Taridi melanjutkan, "Jika kami tidak mendapatkan batu, maka kami pun mengumpulkan tanah untuk digundukkan, lalu kami mendatangkan seekor kambing. Lalu kami perah susunya untuk ditumpahkan ke atas gundukan tanah tersebut. Lalu kami tawaf melilingi gundukan tanah tersebut." At-Tsar riwayat Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya patung-patung tersebut bukanlah Tuhan, tetapi hanya sekedar benda yang dituhankan. Dalam Quran surat Yusuf ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kalian sembah itu hanyalah sekedar nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian menamakannya.
yang tidak pernah diturunkan oleh Allah keterangannya. Quran Surat Yusuf ayat 40. Allah tidak pernah menurunkan keterangan bahwa itu adalah Tuhan atau wakil Tuhan atau simbol Tuhan, sehingga merupakan hal yang aneh bagi orang yang menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan. Lihatlah kebodohan mereka sampai menjadikan batu sebagai Tuhan. Disebutkan ada seorang Arab ketika dia ingin menyembah Tuhannya, tiba-tiba dia melihat 2 ekor anjing atau serigala yang mengencingi Tuhannya. Kemudian dia protes dan mengatakan, apakah ada Tuhan yang kepalanya dikencingi oleh anjing? Sungguh hina Tuhan yang dikencingi anjing. Bentuk kesyirikan lain yang tersebar di Jazirah Arab seperti penyembahan terhadap jin. Allah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annahu kana rijalu minal insi ya'uzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan dahulu ada sebagian manusia yang mereka meminta perlindungan kepada jin, maka semakin menambah kekufuran mereka dan semakin menambah kesombongan para jin. Quran Surat Al-Jin ayat 6. Disebutkan dalam buku-buku tafsir, mereka dahulu tatkala melewati suatu lembah dan mereka khawatir ada jin-jin yang mengganggu, mereka berkata, kami berlindung kepada pimpinan lembah ini supaya tidak diganggu oleh anak buahnya. Apabila mereka membaca doa seperti itu, maka tenanglah hati mereka karena merasa tidak akan ada yang mengganggunya. Sungguh ini merupakan kesyirikan. Dalam tafsir lain, fazadahum rahaqa diartikan semakin menambah kekufuran mereka. Hal seperti ini banyak tersebar di tanah air kita. Di antara jika mau melewati jembatan harus meminta izin atau memberi kode, dan banyak hal lainnya. Kesyirikan lain yang ada pada bangsa Arab adalah tatayur, yaitu mengaitkan nasib sial dengan suatu yang dilihat atau didengar. Disebutkan bahwa orang-orang jahiliyah zaman dahulu tatkala hendak bersafar, mereka pergi menuju sekawanan burung tertentu. Lalu mereka usir burung tersebut. Kalau burung itu terbang ke arah kanan, maka mereka akan berangkat. Namun kalau burungnya terbang ke arah kiri, maka mereka tidak jadi bersafar karena takut akan ditimpa kesialan. Mereka juga bertatayur dengan bulan Safar. Segala bentuk kesyirikan yang terjadi sekarang seperti menyembelih untuk selain Allah dan yang lainnya, semuanya pernah dilakukan oleh kaum musyrikin zaman dahulu.